lagi dengan kita di Tipsy, tempatkan imanmu pada Sang Yesus. Yeay. Ya, ternyata ya nggak disangka-sangka bahwa Tipsy ini udah masuk episode 2 ya, Tian ya. Ya, emang kalau di episode 1 acaranya apa sih kemarin temanya, Tian? Kalau untuk episode 1 kita membicarakan tentang night life. Nah, kalau yang belum nonton, boleh nonton di Tipsy episode sebelumnya. Ya, di Instagram atau nggak di YouTube. Instagram atau nggak di YouTube. Nah gitu. Nah, kita perkenalan diri dulu kali ya. Saya Anjanet dan teman saya Christian yang hari ini bakal menemani seluruh acara Tipsy pada episode 2 kali ini. Ya, kasihan yang di sini belum diajak ngomong ya, mending kita ajak dulu ya. Nah, ya kita tuh kedatangan narasumber ya. Iya, narasumber. Nah, narasumber yang sekarang ini adalah Pastor Paulus. Silakan Pastor, perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin ada banyak banget teman-teman OMK yang belum kenal. Nggak mungkin sih tapi ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Pastor Paulus. Saat ini sedang berkarya atau mempunyai tugas di Wisma Salesian Don Bosco, mendampingi para frater, dalam tanda kutip satpamnya para frater di sini. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nggak lebih, tapi nggak kurang juga. Harus dijagain ya frater-fraternya? Ya kalau nggak dijagain bahaya. Dijagain artinya didampingi, ditemani. Bukan kayak bebek dijagain supaya nggak kesana kesini, ditemani. Jadi berarti sumber tempat curhat juga lah ya Pastor ya? Ya sebetulnya ya tidak juga, tapi kalau ada yang curhat tidak menolak. Seperti itu. Karena kalau enggak kupingnya ada bolong tuh denger malu ya. Aduh, tema untuk episode kedua ini ada apa sih Tian? Nah, untuk episode kedua kali ini kita akan membahas temanya itu julid. Nah, julid ini untuk tema ini kita lebih mendekat nih pada permasalahan-permasalahan yang biasa mungkin kita alami sehari-hari ya, atau mungkin rutinitas kita tanpa sadar padahal. Iya bener ya, kita namanya manusia ya, nggak pernah lepas dari dosa gitu ya. Mungkin jadi ada yang berasa kayak gue nggak pernah julid gitu, padahal pernah gitu ya. Nah ya, Pengalaman pribadi soalnya ya, kayaknya susah. Ya udah, jadi kita tuh punya banyak sekali pertanyaan. Kita udah open question di Instagramnya OMK, ya. Jadi kita udah kumpulin banyak banget pertanyaan. Itu bahkan disortir juga ya, udah difilter nih. Pertanyaan mana yang kira-kira tidak menyulitkan Pastor Paulus untuk dijawab? Bener ya? Bener ya? Takut kan, bahaya soalnya. Jadi menurut Pastor tuh kalau julid itu gimana, dosa nggak gitu ya? Kan sebagai dari sudut pandang seorang pastor gitu ya. Oke. Ada yang bertanya, bukan hanya kalian, tapi juga banyak orang. Pastor, julid itu dosa nggak? Kan kita tidak bermaksud jahat sebetulnya. Apalagi kalau kenyataan. Sesuatu yang nyata itu nyata begitu loh. Tapi itu dosa nggak, Pastor? Sekarang kalau kita berbicara tentang dosa dan tidak, kan hitam putih, nggak enak sekali. Tapi kemudian kita berbicara seperti ini. Maksud dari kamu menjuliti temanmu itu apa? Itu yang penting. Karena dosa itu berhubungan dengan relasi. Saya dengan teman, saya dengan Tuhan. Kalau maksud saya menjuliti teman itu karena saya iri, karena saya nggak punya topik untuk berbicara, kemudian ada teman yang pada dasarnya saya nggak suka. Karena orang dijuliti pasti intinya itu. Kalau kamu menyukai seseorang, kamu mencintai seseorang, nggak akan kamu julitin dia. Betul tidak? Ya maksudnya. Jadi saya kembalikan lagi kepada kalian. Saya tidak akan menjawab dosa atau tidak. Ayo. Kok kita yang diserang? No, bukan yang diserang. Maksudnya supaya kalian sadar. Karena kalau saya menjawab iya dan tidak, itu kan menurut pastor. Tapi menurut kalian, karena intinya seperti ini. Masalah dosa dan tidak itu masalah intensi. Kalau saya mengatakan atau kemudian orang berkata tentang julid, mengatakan sesuatu dan seringkali itu yang tidak baik, yang jelek, meskipun itu benar, intinya apa? Motivasi saya apa? Nggak mungkin saya karena saya mencintai dia, karena saya menyayangi dia, karena dia sahabat terbaikku, maka aku juliti. Nggak mungkin kan? Karena dia sainganku nyari cowok itu, karena dia ini, makanya aku julitin, aku begini, aku jelek-jelekin, aku begini, iri. Dan itulah yang menjadi sumber. Berarti dosa atau tidak? Dosa. Kalian yang menjawab supaya ya. Ya benar sih ya, karena kan kadang motivasi kita kayak karena kita nggak mungkin sih, benar juga ya, kalau kita julid nggak mungkin kalau kita senang gitu ya. Biasanya emang karena kita nggak suka gitu ya. Itu dia.
namanya kok teman kan kita harus menerima dia apa adanya Tia. Maksudnya Pastor mungkin gitu ya. Berarti ini sebenarnya udah menjawab sekaligus pertanyaan setelahnya ya, karena beneran ada yang nanya. Sebenarnya kalau kita fakta, kalau misalnya kita nih ngomongin orang di belakang, tapi ada faktanya gitu atau ada buktinya kenapa kita ngomongin dia. Nah itu dosa atau enggak sih sebenarnya? Nah itu kan seringkali yang menjadi pembenaran. Saya akan mengatakan sesuatu yang benar. Mosok nggak boleh, kan benar Pastor. Saya akan kembalikan lagi kepada kalian. Begini, kita masing-masing mempunyai kekurangan. Net, kamu punya kekurangan nggak? punya. Ada temanmu yang mengetahui kekuranganmu nggak? Ada lah. Iya. Terus kamu seneng nggak kalau temanmu tahu kekuranganmu kemudian diomongkan di belakangmu? Iya, Suka nggak? Nggak suka lah. Nggak suka banget. Walaupun itu benar nggak? Iya benar. Benar. Suka nggak? Kalau kamu mau tahu, kamu sakit hati nggak? Marah nggak? Jengkel nggak? Emosi nggak? Iya. Pasti lebih bersemangat. Iya, masalahnya kan jadi seperti ini. Artinya membuat seseorang marah, membuat seseorang sedih, membuat seseorang kecewa, dosa tidak? Dosa. Itu jawabannya. Menyakiti hati orang. Iya, begitu. Walaupun itu benar toh. Iya. Betul. Itu jawabannya. Bukan masalah karena benar atau tidak, tapi cara kita, intensi kita, niat kita itu yang tidak benar. Itu. Tapi kalau kita ngasih taunya kayak untuk bermaksud untuk memperbaiki, mungkin kayak Pastor gitu, jangan deh, jangan, gue contohinnya ke Tian aja. Nggak mungkin jadi kayak Tia, mungkin kamu lain kali tuh harus lebih tepat waktu gitu-gitu. Mungkin karena intensinya baik, nggak apa ya Pastor ya? Kan ngomongnya langsung sama orangnya. Satu hal, julid itu bukan koreksi. Oh, oke. Kalau kamu tadi mengoreksi, orang yang mengoreksi itu pertama karena saya peduli, karena saya menghargai dia, karena saya mencintai dia, karena dia sahabatku, maka saya mengoreksi. Saya tidak akan menjuliti orang-orang yang dalam tipe ini. Meskipun itu sakit, tapi saya harus mengatakan karena saya bermaksud supaya kamu berkembang, berubah menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena kamu sahabatku, betul tidak? Kalau kamu musuhku, pasti tidak akan aku koreksi. Nah, benar. Tak julitin terus. Betul tidak? Nah itu maksudnya kurang lebih seperti itu. Nah terus kalau setelah kita udah sadar nih, aduh iya ya kayaknya gue tiap kali julid gitu ya. Kira-kira harus gimana Pastor? Kan udah sadar nih, terus udah tahu nih kalau ini dosa. Terus kira-kira harus gimana? Harus ngaku atau? Yang pertama, kita itu orang Katolik itu diberi sarana yang bagus, ada sakramen pengakuan dosa. Salah satu itu dilakukan. Karena apa? Karena kebiasaan, jangan sampai begini loh. Dosa, kesalahan karena kita sering melakukan, jadi tidak merasa salah. Kemudian pada saat mengaku dosa, julid kan nggak dosa. Kan semua orang juga julid. Di televisi juga isinya cuma julid saja. Kalau nggak julid kan nggak laku. Semuanya dimana kalau nggak julid maka tidak begitu. Akhirnya nggak dosa. Padahal inti dari sakramen pengakuan dosa adalah kita peka, ini salah, oh iya Tuhan saya minta maaf, saya salah. Meskipun saya itu sekarang minta maaf, kemudian saya keluar gereja, ketemu teman di depan gereja, julid lagi, tapi paling tidak, oh iya salah ya, besok ngaku dosa lagi. Gitu loh. Artinya, bahwa pengakuan dosa itu tidak menjamin kita, tidak langsung menggaransi kita tidak berdosa. Tapi yang penting adalah kita merasa itu salah. Dan kemudian saya lama-lama kan, oh ya ini kan salah, mengurangi. Akhirnya, enggak lah saya nggak mau salah lagi, besok saya nggak julid lagi. Tapi kan berproses, bukan kemudian orang itu dari A langsung Z berubah. Ada yang begitu, tapi sedikit sekali. Pastor aja jarang yang mengalami seperti itu. Padahal doanya lebih banyak. Misal tiap hari. Berproses itu penting, artinya kalau kamu merasa itu sebagai suatu salah, ya dilakukan. Dan kemudian yang penting kan ada penitensi. Oh ya benar. Selain penitensi itu ada ya, tapi kan penitensi pribadi kan, oh ya saya berusaha untuk tidak mengulangi lagi, meskipun baru saja mengatakan saya tidak mau mengulangi lagi, saya keluar pintu saya ngulangi lagi, tapi kan ada niat gitu loh, kan ada niat kan begitu kan, tapi terus usaha itu yang penting, dalam berusaha setiap hari, dalam berusaha setiap saat, itulah yang penting kan kita berproses. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kembali kepada diri kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita peka. Semakin kita mendengarkan sabda Tuhan dan mempraktekkan, semakin kita peka. Tapi semakin kita menjauh, maka semuanya itu yang kepekaan tentang dosa, tentang hal-hal yang tidak baik semakin hilang. Karena kan setan kan zaman sekarang kan tidak langsung meng-cut begitu, tapi pelan-pelan tanpa disadari orang itu udah menjauh, tiba-tiba udah jauh. Jadi seperti itu. Nah, Pastor, untuk pertanyaan berikutnya nih, kalau misalnya kita nih ngomongin orangnya di belakang, terus
di depannya kita juga ngomongin dia nih, jadi di belakang juga, di depan juga, jadi kayak terang-terangan gitu Pastor. Nah itu bisa jadi dosa atau enggak kan? Soalnya kita udah ngomongin dia di belakang, di depan juga. Ya, itu kan pembenaran juga. Kan saya ngomongnya di depan juga. Kan saya nggak belakang-belakang, tapi di depan juga. Kembali semuanya intensi, gitu loh. Kalau intinya kalau kamu itu mau mengoreksi, ngomong dan juga bukan kemudian seperti ini. Saya ngomong, Net, kamu tuh, bukan mengoreksi, kamu tuh mempermalukan kamu, betul kan? Tapi kalau memang sesuatu saya panggil berdua, Net, kamu kok apakah bisa begini? Oh iya, bener ya, saya juga nggak tahu kalau saya ternyata seperti itu. Karena apa? Karena saya peduli kamu, saya tidak mau mempermalukan kamu, gitu loh. Intinya seperti itu, apakah di belakang atau di depan, kalau kita mempunyai niat yang mendasar itu adalah untuk memperbaiki, untuk mengkoreksi supaya bertumbuh, itu menjadi baik. Tapi kalau intinya berseberangan atau ada di baliknya, ya itu tadi. Benar, tadi kan juga Pastor juga udah cerita tadi ya, masa kayak yang penting intensinya gitu. Karena kalau kita ngomongin itu lebih baik mengkoreksi ya, karena kan tujuannya karena kita mau peduli gitu-gitu. Pastor kalau ditanya, Pastor pernah julid enggak? Saya harus jawab apa? Dulu, waktu belum jadi pastor, sering. Sekarang setelah jadi pastor, masih juga. Maksudnya, itu manusiawi sekali. Ada kecenderungan seperti itu, gitu loh. Ngomongin, tiba-tiba kita ngomong, kemudian ada ngomongin. Pastor itu kalau julid itu enaknya ngomongin sesama pastor, ngomongin frater, ngomongin orang-orang yang di paroki. Wah, itu asik pokoknya itu. Tapi kemudian kita menyadari, oh iya ya, kita itu, saya kan pastor, berkhotbah. Sekarang itu saya sharingkan kepada kalian, julid itu nggak baik. Sementara saya sendiri masuk dalam situasi seperti itu. Artinya itu manusiawi yang kemudian kita menyadari, kita mencoba untuk memperbaiki terus, berproses. Dalam artian bahwa kita sebagai manusia itu perlu berproses setiap hari, memperbaharui diri setiap hari. Oh iya ya, kita harus selalu disadarkan. Dan itu juga saya sharingkan kepada anak muda supaya mereka juga melakukan itu proses itu. Karena iya, 1% tidak apa-apa, satu langkah enggak masalah. Yang terpenting mencoba untuk bertumbuh itu loh. Karena seringkali kan orang berpikir, kan ada ungkapan kan, kesempurnaan itu musuh dari yang baik. Tahu kan? Kita mau sempurna tapi nggak mungkin, akhirnya nggak maju. Nggak usah menjadi sempurna, satu langkah ke depan, satu step cukup lah. Karena apa? Karena dengan demikian kita akan merasakan, oh iya, saya seringkali mengilustrasikan begini, saya melihat kamu dari sini, tapi kalau saya berpindah sedikit, ada sesuatu yang berbeda, betul kan? Nah, itulah hidup, jangan cuma satu sisi, berubahlah. Karena setiap angle orang kan beda-beda ya. Iya. Kebaikan seseorang itu kalau dilihat dari banyak angle itu kan lebih bagus. Artinya seperti itu, bahwa kita mengalami, kita menyadari, saya manusia biasa, bahwa pastor pun bukan Superman. Masih juga berdosa, harus ngaku dosa. Orang bertanya, pastor ngaku dosa? Enggak, pastor kan dosanya sedikit. Pikirnya begitu. Dan saya mengatakan, Tuhan, kami tuh SDB disuruh ngaku dosa sebulan sekali. Dosanya pastor lebih banyak daripada kalian. Karena apa? Karena pastor kan berkhotbah, kalian enggak berkhotbah. Nah, itu dosanya double-double. Orang berkhotbah itu tidak cuma saya bicara baik, tapi bagaimana juga saya harus bertindak baik. Nah, itu kurang lebih. Jadi, itu sharing saya. Sharingnya bagaimana? Langsung ditembak. Loh, iya toh. Kalau tidak, kamu nanti muter. Iya. Enggak, ya gimana ya? Maklum lah ya, kan saya nih perempuan, katanya gitu kan ya, dimana udah dua wanita berkumpul, biasanya tuh ada pergibahan yang terjadi kan, itu kan maklum lah ya. Ya, kadang sadar tapi ya udahlah gitu. Kan lucu juga ya. Ya pasti pernah julid lah, saya tidak berbohong gitu ya. Cuma ya kadang sadar sih, sebenarnya sadar juga kadang kayak, oh ya kayak julid tuh nggak boleh. Makanya benar, kadang kok ngaku dosa juga kayak kayak nggak bilang kalau saya pernah menyakiti hati sama teman saya, walaupun sadar walaupun nggak sadar gitu ya. Ya tapi ya gitu, ikutin aja supaya gue yang penting berkembang katanya gitu kan, yang penting berkembang gitu aja. Ada usaha memperbaiki. Ya usaha, bener ya kan, usaha lah ya. Walaupun susah sebenarnya. Iya, walaupun susah. Walaupun kayak mungkin kan kita sendiri kadang baru sekedar kayak di gereja lagi misal, itu kenapa tuh orang ngomongnya kayak gitu sih gitu. Padahal kita cuma kayak selibat doang gitu nggak sih, yang kayak lektornya kayaknya jalannya salah sih, kayak salah tuh gue gitu doang. Udah julid gitu. Ya benar Pastor, benar kan ya? Emang kalau
kalau berkhotbah itu juga susah apa kayak jadi yang tadi Pastor bilang, jadi harus kayak bertindaknya sesuai dengan yang Pastor khotbahin itu ya. Ya itu kan juga menjadi kewajiban moral bagi kami para pastor, bahwa kita kan bukan orang, ya kita berusaha tidak seperti orang Farisi, mengatakan sesuatu, membuat sesuatu, tapi itu untuk kalian ya, tidak untuk saya. Mengerti kan? Seringkali kan banyak orang mengatakan khotbah itu yang baik bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Betul. Karena satu kali tindakan jauh lebih bermakna daripada 1000 kata-kata. Wow. Betul tidak? Nah, katanya begitu, tapi susah sekali buat satu tindakan yang baik itu juga. Itu lebih gampang tadi. Julid kan berbicara. Kalau kamu sedang julid, kamu berbicara dengan temanmu 2 jam, terasa berapa? 1 menit. Itu 1 menit itu baru ngomong udah selesai, udah 2 jam. Memang seperti itu kan? Iya memang. Apalagi topiknya banyak ya kadang ya. Tambah. Wah. Baru kan ngomongin cewek A gitu ya. Tapi dia punya pacar, terus ngomongin lagi. Ngomongin keluarga. Manusiawi gitu. Nah, kalau kan sebagai anak-anak muda nih, udah ngerasa apa ya, julid itu kayak normal gitu. Kira-kira ada yang bisa Pastor berikan nggak supaya kita makin lebih sering ingat gitu untuk kita kurangin? Karena kan kita berasanya itu udah budaya banget ya, ngomongin orang tuh udah budaya gitu ya. Apalagi kan sebenarnya maksud kita tuh untuk apa sih, silaturahmi maksudnya ya. Ibu kenal ini gitu itu merembet. Iya merembet. Gimana nih Pastor nih? Oke. Satu hal yang sekarang sedang terjadi itu, sekarang anak muda zaman sekarang itu sedang kena virus FOMO, tahu kan? FOMO, fear of missing out. Atau bahasa Indonesianya takut dianggap kutit, kurang update. Nah, salah satu hal itu seperti itu. Jadi kebiasaan menggosip, kebiasaan kemudian mencari sumber atau topik pembicaraan itu menjadi suatu keharusan. Nah, Pastor nih untuk pertanyaan berikutnya. Berdasarkan dengan kita menjudge orang lain nih, apakah kayak ada manfaatnya gitu? Mungkin pikiran kita jadi lebih kritis dalam menilai orang atau lebih mengenal orang gitu, Pak? Ya, sebetulnya kalau kemudian julid itu ada manfaatnya atau tidak, ya kalau manfaatnya sesuatu yang positif untuk kita, ya aku melihat sih tidak ada. Selain kalau kemudian kamu jadi lebih kritis untuk melihat kekurangan orang. Iya benar ya. Kalau kita melihat kekurangan kita, mata kita itu langsung seperti apa ya? Seperti teleskop yang langsung titik. Tapi kan perhatikan ya, Cian sama Chan ya. Kalau kita menunjuk orang, kita akan menunjukkan dengan jari. Kamu nggak mungkin menunjuk begini, menunjuk dengan satu orang supaya jelas. Tapi lihat, 1 ke depan, 3 ke belakang ya. Kalau kamu mengatakan, kamu itu jahat, 3 kali loh ya, ingat itu ya. Lebih baik kamu katakan yang baik. Dad, kamu tuh cantik, kamu tuh baik. Bukan, kalau cantik kan, kamu itu baik. Berarti saya menunjukkan saya 3 kali lebih baik. Nah, kan sesuatu yang positif. Tapi kalau dia bilang saya cantik, dia 3 kali lebih cantik kan. Makanya saya salah tadi, nanti salah di situ. Oke. Nah, jadi iya benar juga ya, maksudnya jadi kayak kita jadi malah gampang banget melihat kejelekan orang ya, padahal kita harusnya lebih belajar untuk lihat kebaikan-kebaikan orang ya. Betul. Kalau di dalam Injil sendiri gitu, ada gak sih Pastor yang memang ada larangannya gitu, atau mungkin kayak tindakan apa yang ngomongin soal kita ngomongin orang atau gimana? Dalam Injil, dalam kitab suci itu banyak. Perjanjian lama itu Amsal itu banyak sekali. Salah satunya adalah seperti ini. Janganlah bersahabat dengan orang yang suka memfitnah. Orang yang suka membuka aib atau kekurangan orang lain. Dalam Amsal dijelaskan, tipe orang seperti ini adalah tipe orang bermulut bocor. Yang bocor itu bukan ember doang. Tapi juga bahwa mulut kita bisa seperti itu. Artinya itu tidak baik, dilarang. Dan kemudian kalau misalnya dalam perjanjian lama, tadi saya sempat lihat juga di itu, dari surat Santo Yakobus, jelas pada saat kamu bisa berbuat baik tetapi kamu tidak melakukan, maka
kamu sudah jatuh dalam dosa. Kalau kamu bisa ngoreksi orang, kalau kamu bisa melihat, membantu orang bertumbuh, dan kamu tidak melakukan, bahkan kamu kemudian mengomongkan itu di belakang, berarti jelas dosa itu dalam perjanjian baru, bukan saya yang membuka. Ya. Nah, Pastor, untuk ini pertanyaan terakhir. Menurut Pastor Paulus, boleh ini nggak minta kasih pesan-kesan tentang tema julid ini, terutama untuk teman-teman nih yang lagi nonton gitu, Pastor? Baik, kalau disuruh memberikan pesan-pesan, ya pesan-pesan untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua ya. Yang terpenting adalah bahwa pada saat kita mau mengatakan atau kita mau membicarakan kekurangan orang, pertama dan terutama lihat dulu diri kita. Saya juga mempunyai banyak kekurangan. Seandainya posisi itu dibalik, artinya seandainya saya dalam posisi dibicarakan, apakah saya senang atau tidak? Apakah saya sedih atau tidak? Apakah saya bergembira atau tidak? Kalau jawabnya saya tidak senang, saya tidak gembira, saya tidak bahagia, jangan lakukan itu. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan, janganlah kau melakukan sesuatu yang orang lain tidak mau melakukan kepadamu. Oh iya. Itulah, itu saja. Supaya kita juga sadar. Karena pada saat kita mau melihat kekurangan kelemahan orang, saya sadar, saya juga mempunyai kekurangan dan kelemahan. Dan saya tidak mau kekurangan dan kelemahan saya dijadikan juga objek pembicaraan karena menyakitkan. Itu saja. Iya, berarti sebenarnya bagus banget ya dari pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya kita banyak banget ngambil kesimpulan ya bahwa kayak kita tuh harus intensinya, masa kayak karena intensi julid itu tidak mungkin baik, jadi itu pasti dosa, ya kan? Terus kalau kita bisa ngomongin yang baik, kenapa kita harus ngomongin yang jahat? Benar ya? Sama tadi tuh ya, saya tadi kayak senang banget ya ngeliat yang soal telunjuk itu. Benar ya? Mendingan daripada kita nunjuk orang salah, mending kita kasih yang baik biar balik ke kita 3 kali lipat. Terima kasih Pastor tadi udah jawabin pertanyaannya banyak banget ya. Tapi kita masih ada games tricky ya. Games. Jadi Pastor nih kita kasih 2 pernyataan. Pastor cuma boleh pilih 1 dan jawabnya harus cepat. Oke? Jadi dari Tian dulu aja nggak apa deh. Nah, pertanyaan pertama nih, bawain homili sendiri atau dengerin homili pastor orang lain? Bawa homili sendiri. Oke, centang tuh bisa tahu ya, ceting gitu ya. Enggak, ini tidak masuk dalam penilaian apapun. Aku gemetar. Ini tidak. Oke, jawaban pertanyaan kedua, terkenal di antara OMK atau terkenal di antara ibu-ibu? Tidak dua-duanya. Harus pilih 1 dong. Nggak bisa dong. Pilihannya terkenal di antara OMK atau di antara ibu-ibu? Aku nggak tahu. Terus aku jawabnya bagaimana? Terkenal ya yang OMK yang mengatakan, masa kemudian ya kalau jawab dua-duanya terkenal di antara dua-duanya. Enggak, coba pilih 1 aja nggak? Satu ya dengan OMK dong. Itu jawaban paling aman soalnya teman-teman ya. Itu paling aman sebenarnya. Iya. Nah, yang ketiga, olahraga sama OMK atau jalan-jalan sama lansia? Dengan OMK dong. Mungkin ini karena acaranya OMK kayaknya ya banyak pertanyaan yang mencurigakan gitu ya. Ini apa sebenarnya, ini tidak related kayaknya ya. Pastor lebih suka main game atau nonton drama Korea? Nggak tahu, pertanyaannya saya cuma baca. Aku lebih suka nonton drama Korea. Anjir. Ini ya, apa kayaknya Supaya nyambung ngomongnya. Kalau ngomong dengan anak muda, kalau enggak mereka nggak nyambung. Itu saran untuk nyambung, begitu loh. Dan kemudian kalau sudah nonton satu nggak bisa berhenti, masalahnya itu. nontonnya bareng Pastor Anto ya? Iya sendiri dong. Saya kayaknya kan dengar Pastor Anto juga demen banget gitu ya. Mungkin lagi nonton apa Pastor? Nggak lagi nonton apa? Soalnya susah, lupa aku. Oke, lanjut Ian. Oke, bimbing OMK atau bimbing frater? Saat ini bimbing frater. Oke. Itu karena kerjaannya, kalau nggak diepak dia, dipindahin nanti. Tapi juga OMK, ya oke, salah satu. Ya kan frater juga kadang sebenarnya umurnya OMK ya. Nah, oke, Supaya frater bisa mendampingi OMK. Begitu kan? Benar-benar. Pertanyaan terakhir nih, enakan masa-masa pastor jadi frater atau masa jadi pastor? Jadi pastor. Kenapa tuh pastor? Ini tertarik banget langsung. Kenapa pastor? Karena waktu jadi frater itu kita kerjaannya hanya belajar. Kalau jadi pastor mengajar. Bedanya antara belajar dan mengajar. Kalau belajar itu dikasih tugas, kalau ngajar ngasih tugas. Kan begitu. Ini perasaan semua dosen dan perasaan kita semua ya. Kita dikasih tugas mulu gitu ya. Oke.
kita ada sedikit cindera mata, weh, ya. Cindera mata dari OMK nih. Kita boleh dibentangin kali ya. Muat gak ya? Kayaknya nggak muat, bisa tukar nanti. Muat lah, balik bagus itu. Gimana ya? Weh, ini nih. Apa sih bacanya? Itu bahasa Italia. Coba tolong pastor, saya nggak bisa baca pantas. Dia marah. Oh, nggak lihat. Tulisannya susah. Coba kita pegang kita. Oke. Basta che siete giovani, perciò io ti amasi. Artinya, bahasa Indonesianya, cukup bahwa kalian itu anak muda, maka saya akan mencintai kalian. Nggak ada syarat yang lain. Oke, memang ya terkenal banget kalau Don Bosco ini memang menyayangi anak-anak muda. Ini ketutupin. Oke. Kita ini kamu berdiri dong biar kita kayak serah terima apa gitu. Silakan Pastor mau dipakein enggak kan? Udah ya. Udah. Oke, kita nggak diapain. Silakan Pastor diterima ya. Terima kasih banyak. Iya. Gimana Pastor kalau diundang lagi untuk di episode 3 kira-kira mau apa masa terjebak? Ya, jangan dijebak-jebak lah. Kan gantian. Ada begitu banyak stok SDB di sini. Oh, mereka mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Iya. Betul. Jadi semoga bisa memberikan inspirasi bagi anak muda dengan tema-tema yang berbeda-beda begitu. Ya, oke. Jadi semoga menjadi berkat. Oh iya deh, oke. Terima kasih ya Pastor Paulus atas kehadirannya yang udah nemenin kita dari tadi dan untuk di episode 2 tentang julid ini ya. Jadi untuk teman-teman sobat-sobat tipsi ya, jadi sobat-sobat tipsi kita ini jangan lupa untuk nonton episode-episode tipsi lainnya di YouTube Gereja Santo Yohanes Bosco dan IG @omk Santo Yohanes Bosco. Jangan lupa di follow ya, karena biasanya itu update-nya banyak banget di situ. Nah mungkin kalian next ada tema-tema yang cocok sama kalian, bisa kalian tanya-tanya ya, karena biasanya suka buka kolom pertanyaan. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih, bye bye. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke teman-teman kalian.